Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Sunadi, Eskom MSI Depati, NIDN 1011066801. Saya mengabdi di ST Anusa Sungai Penuh sejak tahun 1996. Pada tahun 1998, saya dipercaya menjadi ketua jurusan A2N Sungai Penuh. Kemudian, saya dipercaya menjadi pembantu ketua bidang kemahasiswaan dan pengabdian masyarakat pada tahun 2009. Pada tahun 2014, saya dipercaya menjadi ketua LP2M dan pada tahun 2021, saya mendapat amanah untuk menjadi ketua ST Anusa sampai saat ini. Di ST Anusa Sakti Sungai Penuh ada 2 jurusan. 1. Jurusan Administrasi Negara atau Publik S1. 2. Jurusan Administrasi Perkantoran atau D3. Di ST Anusa saya sebagai dosen tetap dipercayakan mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya manajemen organisasi dan pengantar komputer. Mata kuliah pengantar komputer ini akan membahas tentang pengetahuan dasar komputer yang meliputi tentang silabus, sejarah perkembangan komputer, alat manual, sejarah perkembangan komputer, alat mekanik, sistem elemen komputer, alat mekanik, alat elektronik, sistem elemen komputer, perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan brandware. Kemudian dilanjutkan dengan mid semester. Setelah mid semester, kita akan melanjutkan metode mata kuliah, yaitu manfaat komputer di berbagai bidang. Microsoft Word 1, Microsoft Word 2, Microsoft Word 3. Kemudian dilanjutkan dengan Microsoft Excel 1, Microsoft Excel 2, Microsoft Excel 3. Dan lalu ditutup dengan ujian semester. Hal inilah yang menjadi pokok bahasan dalam mata kuliah pengantar komputer. Beberapa manfaat mempelajari pengantar komputer ini diharapkan mempermudah mahasiswa dalam mengolah data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan perkuliahan dan pekerjaan dengan menggunakan teknologi komputer. Mempercepat penyampaian informasi dalam berkomunikasi baik secara institusi maupun secara pribadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya gunakan dengan menggunakan metode DIA. 1. Delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu penyampaian dengan menggunakan buku pedoman, pengantar komputer, dan selanjutnya juga dalam penyampaian materi ini, saya juga menggunakan metode interaktif dan tanya jawab dengan mahasiswa sehingga mahasiswa dapat memahami dan merasakan langsung serta mempraktekkan materi yang saya sampaikan dengan memberikan contoh kasus dan penyelesaian pembahasan tentang materi yang diberikan. 2. Interaksi. Di dalam berinteraksi dengan mahasiswa, ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. 1. Di dalam kelas,
saya selalu melakukan komunikasi dua arah dengan mahasiswa, sehingga setiap mahasiswa mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, sehingga materi yang saya sampaikan dapat diterapkan langsung oleh mahasiswa dengan mempraktekkan langsung di komputer dan laptop masing-masing. Dua, saya juga menggunakan WA grup sehingga mahasiswa dapat berdiskusi langsung apabila ada permasalahan pada mahasiswa dalam menyelesaikan tugasnya dan materi yang saya berikan untuk mendapatkan feedback secara langsung dari mahasiswa. Tiga, asesmen. Bagaimana penilaiannya yang saya gunakan dalam menilai hasil pembelajaran mahasiswa selama mengikuti perkuliahan dilakukan secara terbuka, di mana saya pada awal perkuliahan selalu melakukan dan menyampaikan kontrak perkuliahan yang disepakati bersama antara mahasiswa dan pengajar. Dalam kontrak perkuliahan tersebut memuat cara saya menilai dan bobot penilaian saya terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa dipastikan tahu bagaimana sistem penilaian yang saya gunakan, sehingga mahasiswa dapat menyusun strategi mereka dalam menyelesaikan perkuliahan, sehingga mahasiswa dapat memperoleh hasil penilaian yang memuaskan. Contoh pemberian nilai pada mahasiswa, nilai akhir sama dengan nilai tugas ditambah nilai keaktifan, tambah nilai MIT, tambah nilai US, nanti dibagi 3. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh pengajaran pengantar komputer yang saya lakukan di kelas secara interaktif dengan mahasiswa. Ini silabus materi pertemuan kita selama 16 kali pertemuan, ya. Pertama, silabus. Kedua, sejarah perkembangan komputer sampai dengan alat manual tadi sudah Bapak jelaskan tadi, ya. Nah, ini yang kedua, sejarah perkembangan komputer alat mekanik. Nah, itu sudah bisa, komputer itu sudah bisa mengolah data dan bisa menjumlah, gitu ya. Yang tadi hanya dia bisa menjumlah, tapi tidak bisa mengolah data, ya. Kemudian sejarah perkembangan komputer, alat mekanik sama alat elektronik. Pertemuan kelima, sistem elemen komputer. Keenam, perangkat keras, perangkat lunak, itu yang disebut dengan elemen tadi, ya, atau perangkat komputer yang bisa digunakan. Catat, ya. Ini yang harus kita kejar nih. Nah, kemudian ada ujian tengah semester. Nah, kalau dulu namanya mid semester gitu. Nah, di dalam mid semester ini kita yang ditanya yang nomor 1 sampai nomor 7. Ya, nomor 1 sampai nomor 7 gitu. Nah, yang lain yang hafal gitu. Ya. Itu yang untuk mid semester. Ya. Kemudian setelah ini baru kita masuk lagi dengan manfaat komputer di berbagai bidang. Nah, nanti manfaat komputer di kantor ini apa, manfaat komputer di bank apa, manfaat komputer jadi dosen apa, manfaat komputer di ada yang disebut dengan komputer hibrid. Tahu tidak komputer hibrid? Itu seperti pom bensin tadi, ya. Dia langsung bisa mengeluarkan benda keras tadi, ya.
kita mau isi bensin, kita isi, masuk bensin, kita lepas gegangannya, langsung komputer menjumlahkan 5 liter sekian. Nah, itu komputer itu. Ya. Ada lagi komputer zaman dulu tuh bisa dia melalui udara. Ada hybrid yang tadi kan melalui udara juga tadi ya, udara yang mendorong bensin tadi, langsung di komputer langsung ada rupiahnya gitu. Itu komputer itu. Namanya komputer hybrid. Kemudian ada lagi, mungkin sekarang karena ada WA tidak ada lagi itu. Kalau dulu kita mau nge-pack surat, ya, kita pack surat di sini, diantar oleh angin tadi, keluar dia di pack yang kita tuju. Nah, itu komputer hybrid namanya. Ya. Nah, tuh. Kemudian Microsoft Word 1. Nanti itu kita langsung, ya, langsung praktek langsung. Kita harus banyak. Kalau saya menyampaikan kepada dosen itu, kalau untuk D3 itu teorinya kalau bisa tuh 40 atau 30%. Yang prakteknya harus 60% atau 70%. Ya. Nanti belajar manajemen usaha misalnya. Kalau apa itu manajemen, nah itu cukuplah 30%. Kalau kita ingin apa, ya langsung ke proyek wisatanya. Kita harus bisa melihat ini wisata apa namanya, ini wisata apa namanya, ada berbeda, ya. Nah, begitu juga ini. Ini kita untuk paling banyak ini untuk mengetik itu. Kalau waktu untuk mengetik, ya, mengetik. Kalau Excel nanti, nah itu kita menjumlah. Bisa lagi kalau kita masukkan nilai, ya, nilai sekian, maka jumlahnya sekian. Kemudian nilai angkanya A, gitu. A itu ada, itu bisa di Excel nanti akan dipelajari. Ya, ya. Akuntansi yang susah kita mengapa, nah bisa kita di Excel tadi. Ya, rugi laba neraca macam-macam bisa. Nah, kalau selesai ini, nah, baru kita puas tujuan semester. Nah, ini silabus namanya, materi yang akan kita capai di pengantar komputer. Nanti penyambungannya ada yang disebut dengan aplikasi komputer. Nah, itu lebih mendalam lagi. Cuman ini yang harus dasarnya harus kita paham. Ya. Nah, kemudian sudah tercapai silabus ini, pertemuan-pertemuan ini, bagaimana dosen memberi nilai? Bagaimana dosen memberi nilai? Nah, itu ada rumus untuk nilainya. Nah, ini kalau mata pelajaran lain, dia mungkin rumusnya mid apa? Tugas ditambah mid ditambah semester. Itu kalau mata pelajaran lain dibagi 3. Ya. Kalau mata pelajaran komputer ini banyak kan? Ada nilai tugas, ada nilai aktif, berarti kehadiran kita. Nilai tugas itu misalnya kita belajar hari ini Word misalnya, nanti saya beri selembaran misalnya, saya beri kalimat yang ada tulisan miringnya, ada tulisan bergaris, ada macam-macam. Nah, silakan saudara kerjakan dulu. Kerjakan harus mirip seperti yang ditayangkan di slide ini, ya, harus mirip.
berapa menit kita bisa menyelesaikan. Nah, itu yang disebut dengan nilai praktek tadi. Kalau nilai tugas tadi mungkin ada yang dikumpul gitu ya. Kalau nilai aktif ini kehadiran kita. Kalau misalnya kita beri contoh, nilai tugas dapat 70, kehadiran karena kita banyak bolosnya dapat 60 misalnya. Kemudian nilai praktek, setiap kita praktek di sini tidak sengaja mencari komputer yang rusak ya, kan ada kawan mencari komputer rusak supaya tidak banyak kerja gitu ya. Nah, nilai praktek misalnya dapat 80. Nah, berapa nih? 210. Nah, kemudian nilai UTS. Ya, nilai UTS. Ini nilai absen tadi nilai hadiran, nilai aktif ini berarti kita aktif bertanya ya. Kemudian ada suatu pertanyaan walaupun salah, walau bagaimana ya, kita harus berani sebut saja gitu. Nah, itu yang disebut aktif gitu ya. Nah, dapat 210 dibagi 3 70. Nah, yang kedua lagi nilai UTS, nilai MIT ya. Karena MIT-nya dulu agak berdekatan segala macam, bisa kerjasama gitu kan, agak tinggi dapatnya. Dapat 90 ya. Tambah nilai absen tadi. Kalau kehadiran 70% ya berarti 70, kehadiran 100% ya 100 gitu ya. Kalau kehadiran 60% ya 60. Ya, anggaplah 75 gitu. Kehadiran. Nah ya, berapa nih? 165 bagi 2 83 ya. Nah, ya hasil. Kemudian nilai UAS lagi ya. 1, 2, 3. Nilai semester artinya UAS ya. Anggaplah dapat 80. Nah, saya yakin tuh kalau nilai semester, nilai semester saya yakin tinggi semua. Kenapa? Karena sudah disusun penelitian untuk ke ini diambil semua di satu mampu. Saya tidak sama gitu ya. Nah, ini agak tinggi semua. Nah, sudah dapat ini, itu hasil sama dengan 70 tambah 3 tambah 80 berapa? 200 bagi 3 berapa? 78 sama dengan janji kita tadi harus komputer harus apa? Nanti kita lagi ya. Nilai tugas usahakan 85. Aktif bertanya, menjawab apa yang dilimpahkan dosen supaya hidup suasana gitu ya. Dapat 80. Kemudian praktek dapat 45. Gitu ya. MIT 90, absen kejar 85. Nah, berapa tuh? Kalau nggak salah 83 sekian. Nah, saya ini sudah terbiasa main putar ini. Sudah mudah-mudahan putar aja yang menang. Kalau nggak salah. Kalau ditambah-tambah 83 sekian. Apa nilai? Itu yang dapat saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan kepada Pak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai masuk dengan mata pelajaran pengantar komputer. Apa itu komputer? Suatu alat elektronik yang digunakan untuk data untuk mendapatkan informasi. Yang digunakan untuk Mendapatkan informasi. mendapatkan informasi. Apa lagi? Alat elektronik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang berupa file, video, angka, huruf-huruf, dan lainnya. Ya. Jadi intinya alat yang elektronik yang membantu kita dalam mempercepat mendapat informasi dan mempercepat mengolah data, ya, baik itu huruf maupun angka. Ya. Jadi kita mendefinisikan suatu mata pelajaran itu, ya, kalau menurut karangannya ya seperti itu. Kalau kita bacakan gini-gini, cuman kita harus menganalisanya. Kita analisa komputer ini, setelah kita gunakan dia bisa membantu kita mendekat, bisa membantu kita mengeluar kembali, bisa membantu kita untuk menerjemahkan bahasa Inggris yang kita nggak tahu, bisa menjadi tahu gitu ya, bisa membuat kita ketagihan dengan Pak Google gitu, iya kan? Nah itu yang disebut. Jadi kita mendefinisikan suatu mata pelajaran itu jangan kaku gitu, bebas gitu ya. Apa yang membantu kita, nah itu yang kita definisi, kita gabungkan kalimat tadi, gitu ya. Kalau kita baca menurut pendapat CA, pendapat CB, memang aturan bahasa Indonesia gitu. Tapi pengertiannya dia bisa membantu kita lebih cepat untuk berkerja. Ya. Nah di komputer ini ada berapa perangkat? 3. Tiga perangkat. Bisa di 3 perangkat. Nah, komputer ada 3 perangkat: software, hardware, firmware. Software itu apa? Software itu Program yang berisi berita untuk pengumpulan data. untuk menandakan, ya, ini tapi apalagi software adalah suatu perangkat yang dapat dilihat hasilnya, tetapi tidak bisa kita merasa, tidak bisa dipegang. Contohnya apa? Program seperti Anda buka komputer ini, ya. Kalau tidak ada software, dia tidak bisa sampai ke layar. Ya. Kalau tidak ada program Word, ya kita tidak bisa menulis, tidak bisa mengetik di sana. Seperti komputer yang ada layar dua layar, ini program apa? Yang apa? Program apa? Program yang bisa menampilkan layar gitu ini. Program apa? Jadi itu yang disebut dengan software tadi. Ya. Dia bisa misalnya memberikan fasilitas kepada kita. Seperti kita main HP, buka Google. Sebelum tampil Google, ada program yang memudahkan supaya Google itu tampil layarnya seperti ini. Itu yang disebut dengan program. Ya. Program. Kemudian ada portal saudara. Ya. Kalau tidak ada program, identitas saudara tidak bisa masuk di dalam. Saudara tidak bisa memberi passwordnya. Portal itu dia program tadi. Apabila saudara sudah masuk, nama saya ini, alamat ini, macam-macam. Nah, dosen nanti, dosen BA saudara nanti, dosen yang mengajar mata kuliah nanti,
Dia nggak perlu ngasih, misalnya saudara ujian ya, nggak perlu membuat misalnya, wah ini pengantar komputer, saudara dapat 9, dikasih lembaran juga, nggak perlu itu lagi. Sudah ujian, buka program pengantar komputer C, nah gitu. Ya harus enggak dapat C kan? Ya, C gitu. Kalau C itu kalau di SMA itu dapat 6, gitu ya. Harus enggak cuma baca orang tidak dapat C gitu. Jangan salahkan Pak Febi gitu ya. Kita harus apa istilahnya harus sadar diri ya, Pak. Sadar diri ya. Nah, itu. Kenapa? Komputer ini adalah senjata pertama daripada administrasi. Kalau zaman dulu orang yang buta huruf adalah orang yang tidak bisa membaca. Tapi zaman sekarang orang yang buta huruf adalah orang yang tidak bisa menjalankan teknologi. Seperti itu. Ya. Jangan bangga ya. Saya sudah bisa membaca Pak. Lancar saya baca orang baca itu lancar saya. Tidak bisa Bapak sebut saya buta huruf. Kalau saudara zaman dulu, ya saudara tidak tergolong orang buta huruf. Karena zaman dulu orang yang buta huruf orang yang tidak bisa membaca. Tapi zaman sekarang orang yang tidak bisa menjalankan komputer itu adalah orang yang buta huruf. Hardware, Pak. Seperti hardware atau perangkat keras itu semua bagian fungsi komputer. Contoh monitor, keyboard, maupun CPU. Lagi? Seperti perangkat komputer yang dapat dilihat dan dapat dirasakan. Nah, lagi? Perangkat sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dirasakan. Betul, tidak. Jadi disimpulkan saja supaya singkat. ICD itu suatu perangkat yang dapat dilihat dan dapat dirasakan. Nah, kita dapat melihat ini lah ya, kita rasakan lah ya. Nah, tidak rasa nonde kan, itulah ya kan. Gitu. Nah ini kita lihat ini keyboard, kita pegang ya itu keyboard, tidak kelihatan gitu ya. Nah, gitu. Jadi sudah ada dua perangkat nih. Software, hardware sudah ada di depan kita masing-masing, sudah terlihat semua. Ya. Kemudian perangkat ketiga, hardware. Nah, operator. Kita yang megang keyboard berdua lah. Nah, kita semua ini berdua. Kita menjalankan komputer ya kita berdua. Orangnya gitu. Ya. Gitu. Inilah perangkat-perangkat yang harus yang bisa dikatakan bahwa itu komputer. Tapi kalau ada salah satu perangkat yang tidak ada, bisa tidak disebut komputer. Contoh, brandware tidak ada, software ada, program, hardware ada, layar ini. Bisa tidak kita katakan komputer itu? Bisa. Komputer kuntilanak. Dia tidak bisa jalan. Iya kan? Software ada, hardware ada. Bisa tidak kita katakan komputer itu? Tidak. Kalau ada yang katakan bisa. Kita kuntilanak jalan sendiri kan? Hidup sendiri kan? Brandware ada, software ada, hardware tidak ada. Bisa jalan komputer? Tidak. Program tidak apa? Perangkat keras layar ada, program ada. Ya, cuma perangkat kerasnya tidak ada. Begitu juga sebaliknya, hardware ada, brandware tidak ada, brandware ada, software tidak ada, bisa? Tidak ada program. Jadi perangkat komputer ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Berkembang lagi teknologi, berkembang lagi, ya. Langsung ada kalkulator. Kalkulator ini itu sudah dikatakan komputer zaman baru. Dia mempercepat kita menjumlah, cuma tidak bisa mengolah data. Hanya
fungsinya sama dengan abakus tadi, sama dengan cempuan. Dia hanya bisa membantu kita menjumlah, tetapi tidak bisa mengolah data. Apa yang disebut mengolah data? Seperti kita ingin menerjemahkan bahasa Inggris, ingin menerjemahkan bahasa Arab, itu tidak bisa di apa? Di kalkulator. Di abakus juga tidak bisa. Ya. Itu. Nah, berkembang lagi, maka dibuatlah komputer penemuan pertama. Bisa menjumlah data, bisa mengolah data. Ya. Tetapi momennya besar. Karena yang pertama itu sebesar mari. Yang sekian, yang mana? Nih, di bawah. Nah, besar. Ya. Itu umumnya pada zaman pertama yang bisa mengolah data besar. Jadi kalau Bapak Ibu, ini tentang sejarah komputer, mungkin sudah ada juga dijelaskan sudah pertemuan ketiga ya. Cuman saya untuk menegaskan lagi supaya kita jadi bisa untuk menganalisa yang lebih cepat. Ya. Saya yang ada di sini supaya sehat semua. Bisa memajukan kampus. Amin. Ya, serasa itu yang dapat saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan kepada Pak Bibi dan saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran saya. Itulah cara saya dalam mengajar dan menyampaikan materi kepada mahasiswa secara tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Sunadi Eskom MSI Depati NIDN 1011066801. Saya mengabdi di SDA Nusa Sungai Penuh sejak tahun 1996. Pada tahun 1998, saya dipercaya menjadi ketua jurusan A2N Sungai Penuh. Kemudian saya dipercaya menjadi pembantu ketua bidang kemahasiswaan dan pengabdian masyarakat pada tahun 2009. Pada tahun 2014, saya dipercaya menjadi ketua LP2M. Pada tahun 2021, saya mendapat amanah untuk menjadi ketua SDA Nusa sampai saat ini. Di SDA Nusantara Sakti Sungai Penuh ada 2 jurusan. Yang pertama, jurusan Administrasi Negara atau Publik S1. Yang kedua, jurusan Administrasi Perkantoran atau D3. Di SDA Nusa, saya sebagai dosen tetap dipercayakan mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya manajemen organisasi dan pengantar komputer. Mata kuliah manajemen organisasi ini membahas pemahaman berbagai usaha mencapai suatu tujuan tertentu. Melalui kegiatan orang lain, juga dapat mengetahui pentingnya manajemen bagi pengelolaan organisasi. Aspek-aspek yang dilakukan manajemen serta fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, penorganisasian, koordinasi, motivasi karyawan, pengawasan, termasuk juga pengambilan keputusan. Hal inilah yang menjadi pokok pembahasan mata kuliah manajemen organisasi.
beberapa manfaat dalam mempelajari manajemen organisasi. Ini diharapkan kepada mahasiswa untuk dapat satu, mengambil keputusan yang lebih cepat. Dua, peningkatan efisiensi operasi bisnis. Tiga, kualitas kinerja karyawan meningkat. Empat, menghilangkan duplikasi pekerjaan. Lima, mengurangi konflik antar karyawan. 6. Komunikasi yang lebih baik antar atasan dan karyawannya. 7. Target bisnis menjadi lebih mudah untuk digapai. Dalam penyampaian pemberian materi mata kuliah manajemen organisasi terdiri dari 16 pertemuan yang terdiri dari sistem perkuliahan, konsep dasar organisasi dan manajemen, manajer dan manajemen, teori organisasi, struktur organisasi, perilaku organisasi, budaya organisasi, kemudian kita selingi dengan mid semester, dan kemudian dilanjutkan dengan konflik dalam organisasi. Selanjutnya komunikasi dalam organisasi. Nanti kita tutup dengan ujian semester. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya gunakan dengan menggunakan metode DIA. 1. Delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu penyampaian dengan menggunakan buku pedoman manajemen organisasi, dan selanjutnya juga dalam penyampaian materi ini, saya juga menggunakan metode interaktif dan tanya jawab dengan mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat memahami dan merasakan langsung serta mempraktekkan materi yang saya sampaikan dengan memberi contoh kasus dan penyelesaian pembahasan tentang materi yang diberikan. 2. Interaksi. Dalam berinteraksi dengan mahasiswa, ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. 1. Di dalam kelas, saya selalu melakukan komunikasi dua arah dengan mahasiswa, sehingga setiap mahasiswa mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, sehingga materi yang saya sampaikan dapat diterapkan langsung oleh mahasiswa dengan mempraktikkan langsung secara verbal dan visual dan masing-masing peserta didik. 2. Saya juga menggunakan WA Group sehingga mahasiswa dapat berdiskusi langsung apabila ada permasalahan pada mahasiswa dalam menyelesaikan tugasnya dan materi yang saya berikan untuk mendapatkan feedback secara langsung dari mahasiswa. Ketiga, asesmen. Bagaimana penilaian yang saya gunakan dalam menilai hasil pembelajaran mahasiswa selama mengikuti perkuliahan dilakukan secara terbuka, di mana saya pada awal perkuliahan selalu melakukan dan menyampaikan kontrak perkuliahan yang disepakati bersama antara mahasiswa dan pengajar. Dalam kontrak perkuliahan tersebut memuat cara saya menilai dan bobot penilaian saya terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa dipastikan tahu bagaimana sistem penilaian
yang saya gunakan sehingga mahasiswa dapat menyusun strategi mereka dalam menyelesaikan perkuliahan sehingga mahasiswa dapat memperoleh hasil penilaian yang memuaskan. Contoh pemberian nilai pada mahasiswa, nilai akhir sama dengan nilai tugas ditambah nilai mid ditambah nilai semester dibagi 3. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh pengajaran manajemen organisasi yang saya lakukan dapat dilihat dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mahasiswa semuanya semester 4. Kita pada hari ini pertemuan mata kuliah manajemen organisasi kita lakukan secara daring. Nanti mudah-mudahan materi yang kita berikan ini bisa sama-sama kita cermati dan bisa kita bertanya masing-masing nanti apa yang seandainya kurang jelas di hadapan kita bersama. Baiklah, kita mulai materi perkuliahan yaitu manajemen organisasi. Materi perkuliahan manajemen organisasi ini adalah 3 SKS. Yang pertama, konsep dasar organisasi dan manajemen. Pengertian organisasi. 2, unsur-unsur organisasi. 3, pengertian manajemen. 4, unsur-unsur manajemen. 5, fungsi manajemen. 6, peranan manajemen dalam organisasi. Pengertian organisasi. Organisasi adalah struktur hubungan di antara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi. Organisasi merupakan suatu batasan tertentu. Dengan demikian, seorang yang melakukan hubungan interaksi dengan yang lain tidak atas kemauan sendiri, mereka dibatasi oleh aturan-aturan tertentu. Itu adalah pengertian daripada organisasi. Organisasi dapat dikatakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, organisasi dapat dikatakan wadah kegiatan daripada orang-orang yang bekerja sama dalam usahanya untuk mencapai tujuan. Di organisasi itu adalah suatu wadah untuk mencapai tujuan. Unsur-unsur organisasi, personil, ini adalah unsur terpenting di dalam sebuah organisasi, di mana masing-masing personil memiliki tingkatan dan fungsi tersendiri. Unsur kedua, kerjasama. Ketiga,
tujuan bersama. Keempat, peralatan. Kelima, lingkungan. Keenam, sumber daya alam. Jadi ada 6 unsur-unsur daripada organisasi. Yang tiga, manajemen organisasi. Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno. Manajemen yang memiliki arti seni, melaksanakan dan mengatur. Nah, itu yang disebut manajemen. Melaksanakan dan mengatur. Itu adalah manajemen. Beberapa kata ahli, Marie Wacker-Paler mendefinisikan manajemen sebagai seni, menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Nah, jadi pendapat ahli ini, manajemen itu adalah sebagai seni untuk menyelesaikan pekerjaan, tapi perantaraan daripada orang lain. Kemudian menurut Ricky Wilgelpen mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan dan organisir. Jadi ada juga yang mengatakan manajemen itu sebuah proses perencanaan atau organisir. Tadi ada juga yang mengatakan manajemen itu adalah seni. Gitu. Jadi manajemen dalam proses kegiatan dengan atau melalui orang lain dalam mencapai suatu tujuan tertentu yang akan dilaksanakan secara berurutan berjalan ke arah suatu tujuan. Jadi manajemen itu proses secara berurutan dan satu tujuan. Keempat, unsur dan fungsi manajemen. Manajemen sebagai proses akan melibatkan fungsi-fungsi seorang manajer, yaitu perencanaan, planning, pengorganisasian atau organizing, pemimpinan, leading, dan penguasaan, controlling. Nah, ini fungsi manajemen tadi. Peranan manajemen dalam organisasi itu adalah sebuah proses dalam memanajerial sebuah organisasi, baik dalam hal kepentingan bersama, baik berupa pencapaian visi dan misi dalam sebuah kerjasama demi tujuan yang mampu dipertanggungjawabkan bersama. Nah, itu peranan manajemen dalam organisasi itu, dia adalah untuk target mencapaikan visi dan misi di dalam tujuan yang bersama. Kemudian manajer dalam manajemen. Pengertian manajer, kemudian tipe dan tingkatan manajer, kemudian keterampilan manajerial. Satu, pengertian daripada manajer. Ini adalah merupakan seorang yang terdiri dari keseluruhan fungsi serta tugas yang meliputi sebuah sistem penyusunan perusahaan, pembiayaan, penyediaan, seluruh peralatan di sebuah perusahaan atau organisasi. Itu pengertian manajer ini, itu beberapa pendapat ahli, yang jelas fungsinya adalah meliputi sebuah sistem penyusunan perusahaan, pembiayaan, penyediaan seluruh peralatan di sebuah perusahaan. Nah, itu pengertian daripada manajer tadi. Dua, skill dan tingkatan
manajer. Keterampilan manajer. Seorang manajer memerlukan minimal 3 keterampilan dasar, antara lain keterampilan konseptual. Manajer harus memiliki keterampilan dalam pembuatan konsep, ide, serta gagasan demi kemajuan organisasi atau perusahaan. Jadi ada 3 keterampilan daripada manajer. Yang pertama konseptual, dia harus bisa mengkonsep, memberi ide terhadap ide dan gagasan terhadap kemajuan organisasi. Kedua, keterampilan komunikasi. Jadi seorang manajer dalam berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain juga harus dimiliki oleh seorang manajer terhadap bawahan yang dipimpinnya. Jadi manajer ini harus mempunyai komunikasi yang baik dan bisa menjalankan suatu perusahaan atau organisasi. Keterampilan ketiga adalah teknis. Keterampilan ini diperlukan seorang manajer untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu seperti memakai program komputer, memperbaiki mesin, akuntansi, dan lain sebagainya. Jadi 3 skill dari tingkatan manajer ini, konseptual, komunikasi, teknis. Skill ini harus dipunyai oleh seorang manajer. Lanjutan, tingkatan manajer. Manajer juga terbagi menjadi manajer puncak, manajer tingkat menengah, dan manajer lini pertama atau bawah. Yang mana penjelasannya adalah sebagai berikut. Manajer lini pertama yaitu manajer tingkat terbawah yang tugasnya memimpin dan menguasai karyawan non-manajerial yang ikut terlibat dalam proses produksi. Sebut saja penyelia, supervisor, manajer shift, manajer kantor, ataupun manajer departemen. Jadi tingkatan manajer itu bisa kita lihat seperti permeda. Jadi yang lini pertama itu yang permeda yang dasar di bawah tadi. Kemudian manajer tingkat menengah yaitu bertugas sebagai penghubung antar manajer lini pertama dan manajer puncak jabatan. Dalam manajer tingkat menengah yaitu kepala bagian, kepala proyek, atau manajer pabrik. Kalau di kantor itu kabak-kabak atau apa segala macam. Itu yang disebut dengan manajer tingkat menengah. Manajer puncak itu top manager gitu, yaitu bertugas dalam perencanaan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum dan melakukan pengarahan terhadap jalannya perusahaan. Nah, jadi ada 3 daripada tingkatan manajer tadi. Itu seperti kita gambarkan, seperti perbedaan terbalik. Nah, mahasiswa semuanya, saya rasa untuk pertemuan kita pada kali hari ini, saya rasa cukup. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, boleh disampaikan. Kemudian nanti kalau ada yang ingin didiskusikan, yang memerlukan waktu yang panjang, kita sampaikan melalui WA nanti akan kita bahas atau kita simpulkan menjadi tugas kelompok. Jadi itu tugas-tugas nanti yang harus kita buat nanti. Kita gambarkan kita punya sebuah perusahaan. Nah, nanti perusahaan itu bagaimana supaya dia maju, nanti kita tempatkan tahapan-tahapan daripada manajer tersebut dan fungsi-fungsi manajemennya. Nah, ini kita buat suatu
menjadi suatu makalah nanti. Makalah ini kita buat mulai dari pada fungsi manajemen sampai pada tingkatan manajer dan tugas-tugas lain. Nah, jadi kita kumpulkan sebagai satu makalah. Nanti mahasiswa semuanya nanti mempresentasikan waktu pertemuan berikutnya. Nah, kita bahas secara bersama mana yang kurang jelas dan mana nanti letak-letaknya yang harus sesuai dengan fungsi daripada manajemen dan tingkatan manajer tersebut. Saya rasa cukup. Ini sebagai PR untuk kita pertemuan selanjutnya. Silakan. Untuk seperti di kampus kita STI ANSA, itu yang menjadi top leadernya itu siapa? Nah, ini pertanyaan dari saudara Robi, tapi agak kurang pas suaranya tadi karena di mute tadi. Coba diulangi. Tidak kedengaran ke sini. Ya. Apakah terdengar suaranya, Pak? Ya, dengar. Ya, untuk seperti kampus kita STI ANSA, itu yang menjadi top leadernya itu siapa, Pak? Ya, terima kasih pertanyaan dari Robi. Jadi kalau kita hubungkan seperti di STI ANSA tadi, ya, itu siapa top leadernya? Nah, saya sudah menjelaskan tadi, kita buat gambar seperti piramida terbalik, ya, seperti piramida tadi kita buat. Nah, piramida ini kita bagi dari tiga. Yang top leadernya di atas tadi itu adalah ketua STA, kemudian yang menengah tadi ada waket, ada kabak dan sebagainya. Kemudian di bawahnya lagi ada kasubag. Nah, ini kalau kita gambarkan secara jelas itu seperti piramida kita bagi gitu. Berarti dia makin lama makin muncak ke atas gitu ya. Nah itu top leadernya. Kalau yang paling di atas itu ketua STA gitu. Nah, ada lagi yang lain? Cukup ya? Nah, cukup. Ini sudah saya sampaikan tadi. Kita buat suatu menjadi makalah untuk PR kita bersama. Nanti kita susun serapi mungkin. Kita presentasikan nanti untuk pertemuan itu. Saya rasa terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran saya. Itulah cara saya dalam mengajar dan menyampaikan materi kepada mahasiswa secara online. Demikianlah PDD saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.